Shalom jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan sampai saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, diceritakan ada dua orang sahabat, yang satu bernama Sem dan yang satu Sandi. Sejak kecil mereka sudah saling mengenal, mereka bermain bersama dan ke sekolah bersama. Sampai di bangku kuliah pun mereka belum terpisahkan. Tapi ketika mereka sudah menyelesaikan kuliah dan mendapat pekerjaan, maka kedua sahabat ini pun mau tidak mau harus berpisah. Baik Sem maupun Sandi, mereka mendapat posisi yang baik di kantor masing-masing. Mereka dikenal sebagai dua sahabat yang sama-sama pintar dan berhasil. Karena kesibukan mereka, maka orang-orang menyebut Sem dan Sandi sebagai manusia super sibuk. Pada satu hari libur, Sem menemui sahabatnya Sandi di apartemennya. Dari kejauhan, Sandi melihat sesuatu yang lain di wajah Sem. "Kamu kenapa, Sem?" tanya Sandi. Kemudian Sem menjawab, "Aku bosan dengan masalah-masalah yang kuhadapi setiap hari. Baik itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan ribuan masalah lainnya yang membuat aku stres. Seandainya kamu bisa menghilangkan semua masalah yang aku hadapi, maka aku akan membayar kamu dalam jumlah yang besar sekali." Sesudah berpikir beberapa saat lamanya, Sandi akhirnya berbicara, "Baik sahabatku, aku baru saja mengunjungi tempat di mana terdapat ratusan bahkan ribuan orang yang tidak memiliki masalah sedikit pun." Kemudian dengan rasa penasaran Sem berkata, "Kalau begitu, kapan kau bisa mengajakku ke sana? Kelihatannya tempat itu cocok sekali untukku yang sedang stres berat ini." Sandi kemudian menjawab, "Kalau kamu mau, bersiaplah sekarang juga. Dan aku akan mengantarmu ke tempat yang dimana tidak ada masalah, yaitu bernama kuburan. Karena setauku, hanya orang yang sudah meninggallah yang tidak memiliki masalah." Sem kemudian tersenyum malu ketika sahabatnya berkata demikian. Percakapannya dengan Sandi membuat Sem sadar bahwa hidup manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Yang harus dilakukannya adalah bagaimana mengatasi masalah itu dengan baik, bukan mencari tahu bagaimana cara menghilangkan atau lari dari masalah tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal ini pun sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita sering menggerutu dan bersungut-sungut karena masalah maupun kesibukan yang dialami. Ada satu syair lagu pujian yang berkata, "Tak pernah dia janji salukan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tetapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu." Pujian ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak selamanya bebas dari masalah. Tetapi yang pasti Tuhan menjanjikan kekuatan dan kesanggupan kepada kita untuk dapat mengatasi masalah. Seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apakah saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara sedang dihimpit masalah dan pencobaan? Janganlah kita kalah oleh pencobaan itu. Karena seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi atasilah pencobaan itu, masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu menjanjikan jalan keluar dan kemenangan bersama dengan Dia. Tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai masalah di dunia ini. Baik itu ringan atau tidaknya masalah itu tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Janganlah kita berputus asa ketika kita menghadapi masalah atau pencobaan di dalam hidup kita. Tetapi datanglah, mohonlah kekuatan Tuhan yang akan memampukan dan memberi kemenangan untuk setiap kita. Amin. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menjanjikan kekuatan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu di dalam kehidupan ini banyak persoalan, pergumulan, masalah yang harus kami hadapi. Tetapi kami bersyukur kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menolong kami, menguatkan kami, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami ketika kami menghadapi masalah pencobaan. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan boleh senantiasa kami alami ketika kami mengalami kesusahan. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan, mohon anugerah dan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.